Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan berbagi satu konsep tentang bagaimana mengenal diri sendiri. Dalam tahapan yang tidak terlalu dalam, kita akan melihat bahwa yang pertama kita lakukan adalah mengenal diri kita sendiri. Nah, berikutnya, barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini konsep yang agak dalam ya. Tapi kita melihat konsep yang pertama dulu, bagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri. Baru nanti di bagian yang kedua, jadi video ini akan kita bagi dalam dua sesi. Sesi yang pertama ini mengenal diri sendiri, kemudian sesi yang kedua mengenal diri sendiri dan mengenal Tuhannya. Oke, begini. Jadi secara umum, kalau kita ingin mengenal diri kita sendiri itu biasanya akan banyak dilakukan dengan menggunakan peralatan psikologi ya. Jadi cukup banyak peralatan psikologi atau alat tes psikologi itu yang bisa membuat kita tahu sebenarnya kita itu berada di posisi seperti apa gitu. Karena itu ketika tes psikologi dilakukan, maka akan muncul hasilnya Anda termasuk orang yang ekstrovert atau introvert misalnya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita melihat secara keseluruhan hasil tes itu, maka seseorang tidak akan pernah ada total 100% dalam posisi ekstrovert atau 100% total dalam posisi introvert. Tetapi mesti ada bagian kecil atau bagian terbesar di salah satu sisi, kemudian bagian lainnya yang agak kecil di posisi yang lainnya. Nah, apa artinya itu? Itu artinya bahwa setiap orang itu punya pembawaan yang semuanya gitu ya. Jadi kalau saya sebutkan ya ekstrovert ya introvert, hanya besarnya di mana, seberapa besar Anda di ekstrovert, seberapa besar Anda di introvert. Nah, demikian juga dengan alat tes psikologi yang lainnya. Jadi misalkan begini, ini yang saya ketengahkan di sini nanti adalah tes DISC untuk mengenal karakter kita. Jadi dalam tes DISC itu ada, yaitu tadi namanya DISC, ada kelompok karakter dominance, ada kelompok karakter influence, ada kelompok karakter steadiness, ada kelompok karakter compliance. Ya, sesuai dengan namanya gitu, sesuai dengan sebutannya. Jadi begini, setelah dilakukan tes biasanya akan muncul kelompok karakter orang dominan. Jadi kelompok karakter orang dominan ini adalah orang yang semangatnya tinggi plus actionnya juga tinggi. Jadi tidak hanya semangat, tidak hanya konsep, tapi actionnya juga cukup tinggi. Sehingga orang ini disebut dominan karena suka mendominasi dalam sebuah kelompok masyarakat atau sebuah komunitas. Dia akan mengambil inisiatif. Jadi nggak usah menunggu inisiatif. Dia akan langsung ketika dalam satu kelompok dia biasanya jadi suka memimpin gitu, suka mengarahkan teman-temannya, suka mengarahkan teman-temannya ke arah mana gitu, mengajak kemana, ke arah mana. Dia suka seperti itu. Nah, memang ini sesuatu yang sangat bagus, artinya ya semuanya bagus gitu ya. Pada posisi ini dia akan suka mengambil inisiatif dibandingkan dengan teman-temannya. Nah, tapi biasanya orang ini suka bosan, itu, kemudian suka melanggar aturan. Suka bosannya kenapa? Karena memang dia suka hal yang baru untuk inovasi gitu ya. Belum selesai inovasi lagi. Bisa jadi dia dalam waktu yang sama dia punya konsep 10 gitu ya. Tapi nanti nggak tahu yang jalan berapa, tetapi dia suka seperti itu. Suka melanggar peraturan karena segala sesuatu yang menghambat keinginannya, menghambat visi dan misinya itu, kemudian berbenturan dengan aturan, maka dia akan coba untuk menerobos aturan itu, supaya visi dan misinya tercapai. Nah, orang ini seperti ini, dominance. Sebetulnya tidak usah pakai tes psikologi, Anda akan tahu Anda berada di posisi mana gitu ya. Nah, ini yang pertama, dominance. Kemudian yang kedua, influence atau orang yang suka mempengaruhi. Influence itu kan mempengaruhi. Jadi orang dengan tipe influence ini dia akan suka ekspresi gitu ya, suka mempengaruhi kondisi masyarakatnya, kondisi lingkungan atau komunitasnya. Orangnya easygo, jadi pokoknya suka ini. Biasanya mereka ini akan sangat emosional, gampang gembira, gampang juga sedih gitu ya.
Nah, kelemahannya orang semacam ini memang tidak suka detail. Jadi hal yang detail dia nggak mau. Bahkan kadang-kadang kehilangan fokus pekerjaan karena dia tanpa terasa akan terseret untuk mencari popularitas diri. Jadi mencari popularitas dirinya sehingga fokus pekerjaannya itu akan hilang atau ditinggalkan. Nggak terasa dia meninggalkan pekerjaannya yang mestinya harus dikerjakan karena dia fokus lebih lebih mencari popularitasnya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini adalah kelompok karakter steadiness. Jadi steadiness, namanya steady, tenang, orangnya tenang, sabar, pembawaannya kalem gitu ya. Nah, orang semacam ini memang mudah untuk berposisi memotivasi gitu ya. Bisa juga memotivasi gitu ya. Nah, orang steadiness sukanya ya aman, nyaman gitu ya. Tapi pekerjaannya mesti bagus gitu ya. Pekerjaannya bagus, biasanya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah compliant. Jadi dia suka comply. Kalau tidak sesuai dengan SOP, nggak sesuai dengan aturan, nggak dengan standar, akan komplain. Sehingga bisa dipastikan pekerjaannya itu mesti berkualitas tinggi. Jadi silakan Anda lihat dalam kehidupan, dalam pekerjaan ada orang-orang yang orang compliant gitu ya. Jadi sukanya komplain karena dia menginginkan hasil pekerjaan yang berkualitas tinggi. Nah, dia suka detail. Sehingga kalau hasil kerjanya itu mesti berkualitas tinggi karena dia detail, diperhatikan betul detailnya. Analisanya juga cukup tinggi, main analisanya gitu. Sehingga hasil kerjanya cukup tinggi. Nah, dia tidak suka dengan hal yang baru. Sesuatu yang inovasi bertentangan dengan yang D tadi ya. Tetapi yaitu tadi. Nah, ini kalau dalam posisi pekerjaan memang biasa dipakai dalam dunia kerja, mencari orang D untuk sebagai seorang leader, kemudian mencari seorang influence untuk marketing gitu ya, kemudian mencari seorang yang steadiness untuk posisi HRD, Human Resource Development, kemudian orang compliant untuk posisi akuntan, laboratorium, itu biasanya akan di situ. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun itu sebetulnya bisa digunakan ya, sehingga Anda bisa melihat Anda berada di posisi mana. Nah, teman-teman, sekali lagi saya ulang bahwa hal ini tidak serta-merta kemudian satu orang hanya punya satu posisi, enggak. Karena dalam kenyataan hasil tesnya itu setiap orang mesti punya keempat-empatnya ini. Ya, ada dominance, ada influence, ada steadiness, ada compliant. Empat-empatnya itu terisi. Ketika kita melakukan tes DISC itu, maka 4 karakter ini akan terisi. Hanya kemudian yang paling besar yang mana? Apakah D, apakah I, apakah S, atau C? Mesti ada yang paling besar. Kemudian paling besar kedua. Terus kemudian urutan ketiganya diisi di mana? Dan keempat di mana? Biasanya akan ada keempat-empatnya. Hanya yang besar yang mana? Artinya apa? Artinya setiap orang itu punya keempat-empatnya ini. Hanya kemudian dalam perjalanan hidupnya mana yang membuat dia lebih dominan. Pengaruh lingkungan gitu ya. Nah, kalau Anda sudah mengenal ini maka enak. Jadi kalau Anda sudah mengenal ini, mencari pekerjaan itu Anda bisa menyesuaikan. Apakah saya cocok menjadi seorang leader? Apakah saya cocok menjadi seorang sales marketing? Atau kemudian menjadi seorang reporter di media gitu ya. Di ini memang orangnya. Nah, ini akan memetakan pekerjaan-pekerjaan yang cocok untuk Anda kerjakan. Kemudian S tentu saja di posisi Human Resource Development, kemudian yang C di posisi laboratorium, kemudian akuntan, dan hal yang detail lainnya. Nah, itu semua kalau kita tahu, kita akan melihat diri kita seperti apa. Tapi sekali lagi, sebenarnya keempat-empatnya punya. Yang paling ideal adalah Anda membagi rata atau memberikan perhatian terhadap keempat-empatnya. Sehingga kapan Anda menggunakan D, kapan Anda menggunakan S, kapan menggunakan C, kapan menggunakan I gitu ya. Jadi semuanya bisa maksimal. Sempurnanya seperti itu. Nah, oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa, sampai di video yang berikutnya tentang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.